Hmm, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mifaldeli Siregar dengan NIM 11S24007. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-9 dengan judul Basic and Advanced Sort. Nah, jadi di praktikum ini tuh ada beberapa algoritma pengurutan mulai dari yang paling dasar sampai yang lebih kompleks, yaitu bubble sort, merge sort, merge sort, quick sort, dan dua tantangan tambahan, yaitu bubble sort di link list dan double sorting pada data mahasiswa. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama ini adalah bubble sort. Nah, jadi maaf. Yang pertama itu basic sort, kemudian bubble sort. Nah, di sini tuh di basic sort ini ada beberapa, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, ketiganya ini punya cara kerja yang beda, tapi tujuannya itu sama, yaitu yaitu mengurutkan array dari kecil ke besar. Oke. Jadi bubble sort ini tuh cara kerjanya adalah dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan terus-terusan. Kalau yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka dia akan ditukar, eh, dan ini dilakukan berulang sampai semua elemennya terurut. Nah, jadi kita bayangin seperti gelembung yang naik ke permukaan. Makanya namanya bubble sort seperti itu. Nah, ini sudah saya implementasikan ke VS Code. Oke. Dan ini outputnya. Jadi dia before di sort dia seperti ini, dan setelah di sort dia jadi terurut. Oke, kalau selanjutnya adalah selection sort. Kalau ini tuh beda lagi. Kalau selection sort itu dia cari dua elemen terkecil dari seluruh dari seluruh array, terus ditaruh di posisi paling depan. Kemudian lanjut cari terkecil berikutnya, lalu taruh di posisi kedua, dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu. Ini juga sudah saya implementasikan di VS Code, dan ini dia hasilnya. Dia sebenarnya sama aja, pokoknya dia mengurutkan seperti itu. Selanjutnya adalah insertion sort. Kalau insertion sort itu dia kerja kayak kita ngurutin kartu. Nah, jadi ambil satu kartu, kemudian kita bandingin sama kartu yang udah ada di tangan kita. Lalu kita sisipkan di posisi yang tepat. Nah, input yang kita pakai untuk ketiganya itu sama ya tadi. Makanya outputnya juga tadi sama ya, 3514 2, dan outputnya juga sama, yaitu dia jadi terurut 1 2 3 4 dan 5 seperti itu. Berikut sudah saya implementasikan juga di VS Code, dan ini outputnya sebenarnya sama ya karena inputnya juga sama. Kemudian kita lanjut ke merge sort. Nah, kalau merge sort ini itu algoritma yang lebih canggih dia, karena di sini pakai teknik divide atau and dan conquer, atau ini kayak membagi gitu ya. Dia jadi dipecah menjadi dua bagian, terus kita urutkan satu-satu. Terus setelah diurutkan satu-satu, kita gabung lagi. Gitu dia tekniknya. Jadi di praktikum ini tuh ada dia dua bagian. Yang pertama adalah fungsi merge-nya, yaitu menggabungkan dua array yang sudah terurut menjadi satu array terurut. Nah, kita punya data ya, satu, tiga, datanya, satu, tiga, nah, misalnya kita punya data yaitu 1 3 7 8 lah ya. Dan data 2 itu misalnya 2 4 5 6. Nah, jadi cara kerjanya itu dua pointer itu jalan bareng-bareng di masing-masing array-nya. Nah, jadi kita bandingin nilainya satu persatu. Ambil yang lebih kecil, kemudian masukkan ke array hasil. Outputnya jadi 1 2 3 4. Nah, ini tadi. Outputnya jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dia pokoknya dibagi dua, di divide, terus diurutkan satu persatu, lalu digabung lagi. Seperti itu kalau yang merge sort. Nah, kemudian ada juga merge sort di sini. Yang kedua itu merge sort dia, tapi dia pakai rekursif, pakai rekursi ya. Nah, jadi di sini tuh array-nya dipecah terus sampai tinggal satu elemen, lalu digabungkan kembali secara terurut. Seperti ini kita lihat contohnya. Em, nah, inputnya itu kan 35142, kemudian hasilnya jadi 1 2 3 4 5 seperti itu. Jadi kompleksitas waktu dari merge sort ini tuh adalah O n log n. Jadi dia lebih efisien dibanding sort yang
dibanding basic sort yang kompleksitas waktunya itu adalah O n pangkat 2 seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke quick sort. Ini yang pembahasan terakhir ya. Oke, kita masuk kita masuk ke quick sort. Oke, nah ini. Nah, jadi kalau quicksort ini tuh dia sama ya, dia mendivide dan conquer. Tapi caranya beda dari mergesort. Nah, kalau quicksort itu dia pakai yang namanya pivot sebagai titik pembaginya. Nah, di praktikum ini tuh ada dua bagian juga. Pertama itu fungsi pivot dan yang kedua itu adalah ini quicksort tapi dia em, maaf, ini. Dia quicksort tapi kita di sini tambahkan metode ya. Ada metode yang kita tambahkan di sini yaitu quicksort helper ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi em, di sini semua elemen yang lebih kecil dari pivot itu kita pindahin ke kiri, yang lebih besar ke kanan seperti itu. Jadi fungsi ini tuh return indeks akhir si pivot setelah partisi. Nah, misalnya di sini misalnya di sini inputnya itu adalah 46. Kita lihat di sini. Kita langsung ke bagian apanya aja ya, ke outputnya. Nah, kita lihat di sini 4617325. em, nah, ini dengan pivot. Mungkin inputnya di sini kita lihat. Nah, jadi dia setelah di return indeksnya adalah 3 dan array-nya itu berubah jadi 21 3 4 6 7 5. Jadi seperti itulah teknik dari si quicksort yang menggunakan pivot. Nah, jadi dari 21 3 4 6 7 5 setelah dia di return dengan indeks 3 seperti itu. Selanjutnya quicksort yang kedua itu adalah quicksort ini sendiri yang memanggil secara rekursif. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Yang merge sort yang kedua aja tadi itu juga pakai rekursif ya. Nah, jadi sub array kiri dan kanan itu terus diproses sampai seluruh array terurut. Kemudian inputnya, sini kita lihat inputnya em, 3 5 1 4 2. Nah, setelah disorting, dia jadi terurut lagi 1 2 3 4 5. Jadi quicksort rata-rata itu juga ON log n ya, kompleksitas waktunya. Jadi meski kasus terburuknya ini bisa ON kuadrat, kalau pivot yang dipilih itu selalu yang terkecil atau terbesar, eh jadi dia bisa gitu loh. Walaupun kasus terburuknya itu ON kuadrat. Oke, hmm, kita langsung masuk aja ke tantangan praktikum. Yang pertama itu adalah bubble sort dengan linked list. Jadi di sini kan kita diminta memanfaatkan kode program linked list yang ada pada praktikum 3. Nah, jadi saya juga memakai kode linked list yang ada pada praktikum 3. Nah, jadi eh, di praktikum ini itu kita mengimplementasikan bubble sort, tapi dia bukan array biasa, melainkan di linked list tadi. Nah, bedanya di linked list itu kita nggak bisa akses elemen secara langsung ya. Tapi melainkan di sini kita nggak bisa langsung pakai linked list secara langsung, tapi di linked listnya gitu. Kita pakai indeks seperti array di sini. Oke, saya ke analisisnya aja langsung. Nah, nah, jadi bedanya di linguist tuh kita kan tadi nggak bisa akses elemen secara langsung, tapi pakai indeks kayak array. Nah, kita harus berjalan dari node ke node pakai pointer next. Jadi di metode bubble sort yang saya buat itu cara kerjanya tetap sama kayak bubble sort biasa, yaitu bandingin dua nilai yang berdekatan, tapi yang ditukar bukan node-nya, melainkan nilai di dalamnya, agar struktur linked list-nya itu nggak rusak. Ada juga di sini optimasi pakai variabel swap. Kalau dalam satu pass penuh nggak ada pertukaran sama sekali, berarti data udah urut dan loop langsung berhenti. Nah, jadi ini membuat prosesnya lebih efisien. Gitu.
Nah, jadi di sini input yang dipakai itu adalah 5381426 dan setelah bubble sort dipanggil outputnya jadi 1234567 8. Seperti itu. Berarti dia berterus dengan benar. Oke, selanjutnya tantangan yang kedua itu adalah student.java ya. Double sorting. Nah, kalau double sorting itu hmm, nah, di sini tuh kita ngurutin data mahasiswa yang punya tiga atribut, yaitu NIM, nama, dan skor. Nah, atau nilai, tapi dengan tiga kriteria sekaligus. Nah, kriteria pertama itu adalah di sini saya udah tambahkan di code yang sudah saya buat di helper ya. Ada beberapa kriteria. Jadi kriteria pertama kita ke analisisnya aja langsung. Nah, kriteria pertama itu kita urutkan berdasarkan skor dari yang terbesar dan terkecil atau descending. Kalau ada dua mahasiswa yang skornya sama, baru masuk kriteria kedua, yaitu urutkan nama secara alphabetical A ke Z atau ascending. Dan kalau nama juga sama, baru pakai kriteria ketiga yaitu urutkan NIM dari kecil ke besar. Implementasinya itu ada di kelas student helpernya dengan metode sort. Dan di dalamnya itu kita pakai bubble sort yang dimodifikasi tiap kita cek dulu skornya, kalau sama baru cek nama, kalau misalnya sama baru cek name. Nah, jadi semua ini tuh pakai compare to gitu, bawaan Java buat bandingin string. Nah, program ini tuh juga di sini saya pakai scanner buat baca input dari user. Jadi data mahasiswa itu diinput manual. Jadi nggak satu saat nggak langsung keluar gitu. Saya masukkan dulu inputnya, nama, NIM, terus nilainya. Nah, terus dia inputnya bakal keluar. Mungkin saya akan tunjukkan code-nya dulu. Yang terakhir saya tunjukkan code-nya apakah code ini berjalan ya. Oke, ini dia code-nya, ini sudah saya jalankan sebelumnya, tapi kita coba jalankan sekali lagi. Mungkin dia ada error ya. Oke, ada typo makanya dia error. Nah, dia keluar ya. Ini kita masukkan misalnya dua deh. Terus saya masukkan, ah, saya tunjukkan yang ini aja. Jadi tantangan dua itu kita lihat tantangan satu sebelum di sorting dia tidak berurut, setelah di sorting dia jadi terurut, dan kalau di double sorting kita masukkan tiga, terus kita masukkan tiga orang mahasiswa dan nilainya, terus dia bakal ngurutin dari yang terbesar ke terkecil seperti itu. Jadi mungkin sekian penjelasan praktikum dari saya. Eh, em, Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.